Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rida Akmala, biasa dipanggil Ibu Rida. Nah, kali ini Ibu akan belajar bersama kalian, membimbing kalian untuk belajar materi sistem pencernaan manusia. Nah, sebelum masuk lebih dalam ke materi sistem pencernaan manusia, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kali ini ya. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mampu mengidentifikasi organ-organ pada sistem pencernaan serta proses pencernaan. Yang kedua, mampu menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan fungsi makanan bagi tubuh manusia. Dan yang keempat, mampu mengetahui gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, dari sini kalian sudah tahu kan tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai ke depan nanti. Nah, selanjutnya Ibu akan menanyakan nih kepada kalian pernah nggak merasa lapar saat belajar? Tentunya pernah bukan? Nah, mengapa sih kita kok bisa merasakan lapar kan? Ya karena sudah ada beberapa energi yang terbuang sehingga kita memerlukan energi dan nutrisi baru yang mampu meningkatkan semangat kita dalam beraktivitas. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan kepada kalian nih sebenarnya apa sih fungsi makanan itu. Jadi fungsi makanan itu ada 3. Yang pertama itu sebagai sumber energi, dan yang kedua itu untuk mendukung proses pertumbuhan, dan yang ketiga itu adalah untuk mengganti sel-sel yang rusak. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan kepada kalian zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Nah, sebenarnya zat yang diperlukan oleh tubuh itu ada banyak macamnya ya. Ada karbohidrat, itu seperti contoh makanan yang mengandung karbohidrat itu ada jagung, ada nasi, ada kentang, ada ubi. Kemudian protein, itu seperti contohnya biji-bijian, ikan laut, ikan salmon, kemudian ada keju kan. Terus kemudian yang ketiga itu ada lemak. Nah, lemak ini tuh ada 2 macamnya, ada lemak nabati dan lemak hewani. Nah, lemak nabati ini seperti contoh minyak zaitun, buah alpukat gitu ya. Kalau lemak hewani itu seperti contoh keju, telur, susu, daging seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu ada vitamin. Nah, tanpa kita sadari ketika kita makan itu sebenarnya dalam makanan itu mengandung vitamin gitu. Kita sudah mengonsumsi vitamin gitu ya tanpa kita sadari. Seperti contoh ketika kita mengonsumsi buah jeruk, tanpa kita sadari ternyata buah jeruk itu mengandung vitamin C gitu kan. Kemudian ada mineral juga. Kemudian ada air. Nah, itu beberapa zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan nih fungsi zat-zat makanan. Jadi yang pertama ada karbohidrat. Nah, fungsi dari karbohidrat itu adalah sebagai sumber energi, kemudian membantu proses penyerapan kalsium. Yang kedua itu ada protein, fungsinya mengganti sel-sel tubuh yang rusak, kemudian sebagai sumber energi juga untuk membentuk enzim dan hormon. Yang ketiga itu ada lemak, fungsinya sebagai pelarut vitamin, kemudian sebagai cadangan makanan dan melindungi tubuh dari suhu lingkungan yang rendah. Nah, dari sini kenapa orang yang memiliki banyak lemak atau orang gemuk biasanya di musim dingin itu dia tidak merasakan dingin sedingin kita yang memiliki lemak sedikit gitu. Kemudian yang keempat itu ada vitamin. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini kan pemerintah menganjurkan kita untuk menjaga kesehatan, untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu kan. Nah, di sini perannya vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian yang kelima itu ada mineral, dan yang keenam itu ada air. Nah, selanjutnya kita sudah masuk ke proses pencernaan nih. Nah, proses pencernaan itu ada 2. Yang pertama
pertama secara mekanis dan yang kedua itu secara kimiawi. Nah, secara mekanis itu yang bagaimana, Bu? Jadi secara mekanis itu adalah proses pencernaan makanan dengan menggunakan gigi. Jadi ketika kita mengunyah makanan di mulut kita menggunakan gigi, itu sudah mengalami proses pencernaan secara mekanis. Nah, secara kimiawi itu bagaimana, Bu? Ya, proses pencernaan secara kimiawi itu ya proses pencernaan makanan dengan menggunakan enzim pencernaan. Kan dari sini sudah bisa dipahami kan proses-proses pencernaan yang akan kita alami nanti ketika kita mengonsumsi makanan gitu kan. Nah, selanjutnya nih ada organ pencernaan. Jadi organ pencernaan ini itu ternyata dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah organ pencernaan utama dan yang kedua itu adalah organ pencernaan tambahan. Nah, organ pencernaan utama itu ada apa saja? Ada rongga mulut, ada kerongkongan, lambung, usus besar, dan anus. Nah, kemudian organ pencernaan tambahan itu ada hati dan pankreas. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang mulut nih. Ketika bagaimana sih sebenarnya proses makanan ketika terjadi di dalam mulut itu bagaimana gitu ya. Jadi mulut itu di dalam mulut itu kan terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Nah, di dalam mulut ini itu makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Mekanisnya bagaimana? Ya seperti tadi, ketika makanan dikunyah menggunakan gigi, berarti itu secara kimiawi, secara mekanis. Dan secara kimiawinya itu ketika terdapat enzim petialin di dalam mulut kita itu yang berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Nah, kemudian setelah makanan masuk ke dalam mulut, kan makanan itu akan masuk melalui tenggorokan, kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini itu terdapat dinding kerongkongan yang melakukan gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas dan menekan makanan agar masuk ke lambung. Nah, ternyata di dalam kerongkongan ini, di pangkal kerongkongan itu terdapat epiglotis yang menutup tenggorokan saat kita menelan makanan. Nah, kalian pernah nggak mengalami peristiwa tersedak seperti itu? Nah, ketika kita mengalami tersedak seperti itu, sebenarnya itu ada beberapa makanan yang masuk lewat saluran pernafasan gitu. Jadi kita mengalami tersedak seperti itu. Kemudian ada lambung nih. Nah, lambung itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada kardiak, fundus, dan pylorus. Nah, di dalam lambung ini terjadi pencernaan secara kimiawi. Karena kenapa? Karena di situ dibantu oleh enzim-enzim seperti enzim pepsin yang mana fungsinya untuk mengubah protein menjadi pepton. Kemudian ada enzim renin yang mana berfungsi untuk mengumpulkan protein dan susu. Nah, di dalam lambung ini itu terdapat asam lambung atau HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Nah, gitu. Jadi lambung itu dikenal dengan organ yang sangat asam karena itu tadi memiliki asam lambung atau HCl itu tadi. Nah, kemudian selanjutnya ada usus halus nih. Nah, usus halus di sini itu mengalami pencernaan secara kimiawi. Mengapa demikian? Ya karena dalam proses pencernaan ini itu dibantu oleh enzim-enzim. Salah satunya ada enzim tripsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Nah, di dalam usus halus ini itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada usus duodenum atau biasa disebut dengan 12 jari, ada usus tengah yang biasa disebut dengan jejunum, dan ada usus penyerapan yang disebut dengan ileum. Nah, selanjutnya nih, habis usus halus kan tuh makanan dicerna di lambung, kemudian masuk ke usus halus. Nah, selanjutnya akan melalui proses di tempat usus besar.
Nah, di usus besar ini itu terjadi pengaturan kadar air pada sisa-sisa pencernaan makanan atau proses dan pembusukan sisa makanan. Nah, di dalam usus besar ini itu terdapat bakteri yang namanya E. coli ya kan, yang berfungsi untuk membusukkan sisa makanan dan menghasilkan vitamin K gitu. Nah, fungsinya usus besar sendiri itu adalah untuk mengatur kadar air pada sisa makanan gitu. Jadi di usus besar itu kayak sudah melalui tahap terakhir kan, udah makanan itu udah melalui proses pembusukan yang nanti akan dikeluarkan yang namanya feses gitu. Nah, selanjutnya di PPT itu ada video pencernaan ya kan, kalian bisa lihat ya, dan kalian bisa simak juga dipahami videonya. Kemudian ada organ pencernaan tambahan nih. Nah, organ pencernaan tambahan itu ada hati dan pankreas. Hati itu berperan dalam proses detoksifikasi atau menetralkan racun yang terdapat dalam darah. Jadi fungsi utamanya hati itu ya menetralisir racun itu yang terdapat dalam darah. Jadi ketika darah itu beracun atau mengandung racun, jadi ada fungsi hati untuk menetralkan. Nah, kemudian ada sel-sel hati itu menghasilkan getah empedu yang mengandung kolesterol, kemudian garam empedu, kemudian bilirubin dan elektrolit. Nah, kemudian ada pankreas nih. Nah, getah pankreas itu mengandung zat-zat seperti natrium bikarbonat yang berfungsi untuk menetralkan keasaman isi usus dengan menaikkan pH-nya menjadi 7,1 sampai 8,5. Nah, kemudian kita akan belajar tentang gangguan-gangguan pada proses pencernaan manusia nih. Nah, salah satunya itu ada MAH. Nah, kalau kalian pengen kayak gaul, aku anak IPA nih, nah kalian bisa menyebutnya dengan gastritis. Jadi gastritis itu penyakit MAH, yaitu peradangan atau pembengkakan pada mukosa lambung. Nah, MAH itu dapat disebabkan oleh faktor iritasi, infeksi bakteri, dan ketidakteraturan dalam pola makan. Jadi kalau kalian nggak teratur dalam makan, kalian bisa saja mengalami penyakit MAH ini. Dan bagaimana Bu cara mengatasinya? Ya mengatasinya ya kalian harus makan dengan teratur. Kemudian jangan terlalu pedas-pedas, jangan terlalu asam, jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada gangguan dalam proses pencernaan manusia itu ada appendicitis. Nah, apa sih Bu appendicitis itu? Jadi appendicitis itu adalah usus buntu. Nah, atau radang usus buntu yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, penyakit appendicitis ini dapat dicegah dengan meningkatkan daya imun dengan mengonsumsi makanan yang mengandung banyak vitamin, tidak terlalu sering menunda buang air besar. Nah, kalian pernah dengar nggak sih dulu kalau kita makan biji jambu itu akan menyebabkan usus buntu? Sebenarnya itu mitos atau fakta? Jadi pernah memang ada penelitian yang mengatakan sebenarnya itu mitos. Karena kenapa? Setelah melakukan penelitian pada 2000 orang itu ternyata hanya 1% saja yang mengalami usus buntu itu gara-gara makan biji jambu gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada konstipasi. Jadi konstipasi itu kayak sembelit gitu ya, ketika kita susah BAB itu bisa dinamakan dengan sembelit. Karena keadaan sulit BAB itu kan karena kita itu kekurangan air dalam proses pencernaan makanan di dalam usus besar gitu. Jadi sembelit itu terjadi karena adanya penyerapan air yang berlebihan gitu. Nah, akibatnya feses itu menjadi kering dan keras sehingga sulit keluar. Nah, konstipasi itu dapat dicegah dengan cara mengonsumsi banyak makanan berserat seperti sayuran, buah-buahan, minum cukup, dan minum banyak air yang cukup gitu. Nah, jadi
itulah tadi materi pada sistem pencernaan manusia. Semoga bermanfaat bagi kalian dan memudahkan kalian dalam belajar juga. Happy study. Jangan lupa berdoa, semoga di masa pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.